Koordinat kartesius, perhatikan titik A. Titik A itu adalah titik yang berada pada koordinat kartesius. Suatu sistem koordinat untuk menentukan titik dengan menggunakan dua bilangan yang disebut sebagai absis dan ordinat. Absis X, ordinat Y. Sehingga titik A itu adalah X, Y. Sebagai contoh, perhatikan gambar di bawah ini. E, F, G ini adalah suatu titik yang berada pada koordinat kartesius. E itu adalah titik 2,2. Absisnya 2, ordinatnya 2. X-nya 2, Y-nya 2. Kemudian F min 2,1, X-nya min 2, Y-nya 1. Kemudian G min 3, min 3. Absisnya 3, kemudian ordinatnya min 3. Selanjutnya adalah koordinat kutub. Ini dia gambarnya. Suatu sistem koordinat dua dimensi di mana di setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak, yaitu R, dan sudut yang sudah ditetapkan, yaitu alfa. Artinya ini adalah R-nya, kemudian ini adalah sudut yang dibentuk. Titik asalnya, kemudian ini adalah sumbu kutub. Perhatikan sudutnya, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Alfa 1 sudutnya di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Kemudian alfa 2, ini alfa 2, sudutnya di antara 90 sampai 180. Kemudian alfa 3, sudutnya di antara 180 sampai dengan 270. Kemudian alfa yang keempat, sudutnya di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Hubungan koordinat kartesius dengan koordinat kutub. Jika diketahui koordinat kutub R, alfa, ini jarak yang dibentuk, kemudian ini sudutnya, maka perhatikan cos alfa sama dengan X samping sama miring X per R. Sehingga X-nya sama dengan R cos alfa. X sama dengan R cos alfa. Yang kedua, sin alfa sama dengan depan Y per R miring. Sehingga Y sama dengan R sin alfa. Kami ulangi lagi, jika diketahui koordinat kutub R, alfa, untuk menentukan koordinat kartesius, maka menggunakan X sama dengan R cos alfa, Y sama dengan R sin alfa. Yang kedua, jika diketahui koordinat kartesius, maka R sama dengan menggunakan teorema Pythagoras, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian untuk menentukan sudut kita menggunakan tangen, depan sama samping. Tangen alfa sama dengan Y per X. Sebagai contohnya adalah diketahui koordinat kutub. Ini dia.
ubahlah ke dalam koordinat kartesius. Ini maksudnya adalah jaraknya 8, kemudian sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. X sama dengan R cos alpha, tinggal kita masukkan saja, ini Y sama dengan R sin alpha, R-nya 8, kemudian cos 60 setengah, sehingga X-nya sama dengan 4. Kemudian Y-nya 8 kalikan sin 60, Y sama dengan 8 kali setengah akar 3. 4 akar 3. Sehingga koordinat kartesiusnya adalah 4, 4 akar 3. Diketahui koordinat kartesius, maka ubahlah ke dalam koordinat kutub. Ini sebaliknya. Titik A itu adalah titik di dalam koordinat kartesius 4,4. Untuk mencari R, perhatikan menggunakan teorema Pythagoras, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini dia. Akar 32, 4 akar 2. Kemudian, untuk menentukan sudutnya, kita akan menggunakan tangen alfa, Y per X. Tangen alfa sama dengan 4/4. Tangen alfa sama dengan 1, sehingga sudut yang dibentuk, alfanya adalah 45 derajat. Kesimpulannya adalah titik di dalam koordinat kartesius 4,4 kalau dirubah ke dalam koordinat kutub menjadi 4 akar 2, 45 derajat. Perhatikan soal berikut ini. Diketahui koordinat kartesius, ubahlah ke dalam koordinat kutub. Min 8 akar 3, 8. Oke. R sama dengan ini. Min 8 akar 3 dikuadratkan, tambah 8 kuadrat. Min 8 kuadrat 64, akar 3 kuadrat 3. Sehingga R sama dengan akar dari 256, yaitu 16. Kemudian, tangen alfanya Y per X, perhatikan. 8 dibagi min 8 akar 3. 1 per min akar 3. Karena ini adalah bentuk yang tidak rasional, maka kita rasionalkan dengan cara mengalikan dengan akar 3. Menjadi min sepertiga akar 3. Kemudian, perlu diingat untuk tangen 30 sama dengan sepertiga akar 3. Sehingga, karena ini di kuadran yang kedua, perhatikan kuadran 1, kuadran kedua, maka sudut yang dibentuk adalah 150 derajat. Bagi yang masih bingung tentang perubahan sudutnya, silahkan tonton sudut berelasi di channel ini. Ini adalah hasilnya 16,150 derajat. Untuk soal berikutnya, sebuah kapal pesiar berlayar dari pelabuhan A menuju kota B dengan arah 150 derajat. Kecepatan kapal pesiar adalah 15 km per jam. Setelah bergerak selama 10 jam, tentukanlah yang pertama adalah jarak kapal pesiar dari pelabuhan. Kemudian B, jarak kapal pesiar dari arah selatan dan timur pelabuhan. Perhatikan ilustrasi ini. Kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan arah 150 derajat. Perhatikan utaranya. Ini adalah 150 derajat. Kemudian kecepatan 15 km per jam, artinya
1 jamnya mampu menempuh jarak 15 km. Jarak kapal pesiar dari pelabuhan, perhatikan, 15 km 1 jam. 10 jam tinggal kita kalikan, 15 kalikan 10, 150 km. Yang B, jarak kapal dari arah selatan, artinya kita mencari X, dan jarak kapal dari timur pelabuhan, artinya kita mencari Y. Perlu diingat bahwa untuk mencari sudut ini 150 derajat dikurangi dengan 90 derajat, yaitu 60 derajat. Sehingga X sama dengan R cos alpha, R-nya adalah 150 km cos 60 derajat, sehingga X sama dengan 75. Kemudian Y sama dengan R sin alpha, 150 sin 60, sehingga hasilnya adalah 75 akar 3. Kesimpulannya, perhatikan sudut yang dibentuk dengan kuadrannya. Pada kuadran 1 ini, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran yang keempat. Jika di dalam koordinat kartesius X, Y, artinya pada kuadran 1, maka sudut yang dibentuk adalah alfa 1 di antara 0 sampai 90 derajat. Pada kuadran kedua, koordinat kartesius min X, Y, berarti sudut yang dibentuk adalah di antara 90 sampai dengan 180. Untuk kuadran yang ketiga, min X, min Y, ini adalah sudut yang dibentuk di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Kuadran yang keempat, X, min Y, sudut yang dibentuk adalah di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat.